Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Arianti. Saya mahasiswi semester 5 Linearitas PAUD STAI Putra Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prinsip pengelolaan kelas untuk mata kuliah manajemen kelas PAUD dengan dosen pengampu Bapak Nukman Iskanda MPD. Kita langsung saja ke materi. Pengelolaan kelas yaitu bagaimana cara kita mengelola kelas dengan baik. Mengapa pengelolaan kelas itu penting? Karena menurut banyak penelitian, pengelolaan kelas adalah salah satu keahlian yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Mengapa? Karena itu adalah landasan atau fondasi utama dari keberhasilan proses belajar mengajar. Dan kalau kita lihat dari data, sebetulnya banyak guru yang masih menganggap remeh pengelolaan kelas. Padahal penguasaan materi saja itu tidak cukup. Jadi Bapak Ibu dengan menguasai pengelolaan kelas yang baik, Bapak Ibu akan bisa mengubah kelas yang berantakan menjadi kelas yang lebih tertata. Jadi mari kita bahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pokok bahasan ini mencakup diantaranya prinsip ini melampaui sekadar bersikap ramah. Ini tentang menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan setiap anak. Saat anak tiba di kelas, guru dapat menyambut mereka dengan sapaan pribadi dan tatapan mata yang hangat. Misalnya, "Selamat pagi nak, senang sekali kamu datang hari ini." Sikap antusiasme guru saat bercerita atau bernyanyi akan menular pada anak, membuat mereka lebih bersemangat untuk berpartisipasi. 2. Prinsip tantangan di PAUD. Tantangan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan motorik dan kognitif anak. Tujuannya adalah mendorong rasa ingin tahu dan ketekunan, bukan frustasi. Guru dapat menyediakan berbagai stasiun bermain yang menawarkan tingkat kesulitan berbeda. Contohnya, di sudut seni ada cat air untuk melatih koordinasi tangan dan mata. Di sudut balok ada balok-balok kecil untuk melatih motorik halus. Dan di sudut cerita ada boneka tangan untuk mendorong narasi dan imajinasi. Saat anak menghadiri tantangan, guru bisa memberikan dukungan dengan pertanyaan seperti, "Bagaimana kalau kita coba susun balok ini di sampingnya?" Alih-alih langsung memberi jawaban, pendekatan ini mengajarkan anak untuk gigih dan memecahkan masalah. 3. Prinsip bervariasi. Anak-anak PAUD memiliki rentang perhatian yang pendek. Jadi, variasi dalam kegiatan sangat penting untuk menjaga mereka tetap terlibat. Guru harus memadukan kegiatan aktif dan pasif, serta kegiatan di dalam dan luar ruangan. Jadwal harian dapat mencakup waktu untuk lingkaran besar, cerita atau nyanyian, waktu bermain bebas, waktu di luar ruangan, dan waktu untuk kegiatan terstruktur. Variasi ini tidak hanya mencegah kebosanan tetapi juga memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda, baik yang suka bergerak maupun yang lebih tenang. 4. Prinsip keluasan. Keluasan di kelas PAUD adalah kunci untuk merespon kebutuhan anak secara real time. Guru harus peka terhadap sinyal dari anak. Jika seorang anak terlihat lelah atau tidak tertarik pada kegiatan kelompok, guru bisa mengizinkannya untuk duduk di sudut baca atau melakukan kegiatan lain yang lebih tenang. Jika tiba-tiba ada konflik kecil, guru dapat segera menghentikan kegiatan sejenak untuk memfasilitasi dialog di antara anak-anak. Keluasan juga berlaku saat merencanakan kegiatan. Guru harus siap mengubah rencana jika anak-anak menunjukkan minat yang kuat pada topik lain. Pendekatan ini menunjukkan kepada anak bahwa menghargai perasaan dan kebutuhan mereka yang membangun rasa aman. 5. Prinsip penekanan. Pada hal-hal yang positif, pengelolaan kelas yang efektif di PAUD sangat mengendalikan penguatan positif. Guru harus sering dan tulus memberikan pujian, tetapi bukan hanya untuk hasil akhir. Pujian harus spesifik dan berfokus pada usahanya. Lingkungan yang positif akan menumbuhkan rasa percaya diri anak. 6. Prinsip penanaman disiplin diri. Disiplin di PAUD bukan tentang hukuman, melainkan tentang membimbing anak untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab.
Dimulai dengan menetapkan rutinitas harian yang jelas, seperti waktu untuk membereskan mainan, mencuci tangan, dan duduk di lingkaran. Pendekatan ini mengajarkan anak untuk mengambil keputusan dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Setelah mendalami setiap prinsip pengelolaan kelas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang efektif, terutama di tingkat PAUD, bukan hanya tentang menjaga ketertiban, melainkan tentang menciptakan ekosistem belajar yang utuh. Guru yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara terpadu membangun hubungan yang kuat dengan anak, mendorong mereka untuk berkembang, dan menanamkan fondasi untuk disiplin diri dan rasa ingin tahu yang akan bertahan seumur hidup. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang prinsip pengelolaan kelas. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal kita dalam menciptakan kelas yang harmonis dan produktif. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.